Halo, ini Halo, saya bersama dengan sahabat saya, Dr. Yosefin. Bisa perkenalkan diri? ya nama saya Josephine Julian. Saya family doctor di New York City. Ah, Saya pindah ke United States sejak tahun 1998. 98. Ya, Ya, saya sudah di sini ya 22 tahun. uh, 22 tahun. Ya, Yosefin sempat mengalami COVID-19. Bisa diceritakan. Awalnya bagaimana tuh, Vin? Ya, jadi karena saya kerja di klinik dan karena klinik ini internal medicine, family doctor dan cardiology klinik, juga gastroenterologist klinik, uh, agak tidak memungkinkan untuk tutup sepenuhnya. Jadi kami menggunakan service telemedicine. Jadi pasien-pasien yang uh, beberapa pasien yang sakit, yang mengeluh demam, upper respiratory infection, atau chest pain atau uh, demam, kita service pakai telemedicine service ya. Tapi ya untuk pasien-pasien yang tekanan darahnya tidak terkontrol di rumah, ya mereka mau tidak mau kita suruh datang ke klinik. Jadi karena tiap hari ada kontak dengan karyawan dan juga dengan pasien, jadi kemungkinan tertular sangat besar ya, apalagi di New York City adalah epicenter dari COVID-19, dari virus SARS-CoV-2 ini. Ya. Apakah Yosefin ada tahu ndak kira-kira uh, kapan atau gara-gara apa karena tiba-tiba ada satu kejadian kamu pas tidak pakai sarung tangan atau tidak pakai penutup masker atau gimana atau tidak tahu sama sekali kapan kenanya. Kira-kira saya bisa memprediksi kapan saya terkena, karena kita staff di kantor kita cek temperaturnya pagi dan sore secara rutin. Jadi pada saat itu ada staff yang kita cek pagi normal, pada saat sore kita cek dia ada demam, terus temperaturnya kalau di sini 100,2 itu udah termasuk demam ya. Jadi saya tanya, loh kenapa kamu ada demam? Dia bilang, wah saya juga kurang tahu, katanya saya udah ada demam berapa hari. Sebenarnya udah waktu itu CDC dan Mayor New York, Governor New York sudah rekomendasi bahwa kalau kamu ada demam atau batuk atau demam dan batuk untuk tidak masuk ke kantor. Tapi saat itu staff saya entah kenapa dia masuk. Pada saat itu saya terekspos karena saya dengan dia jaraknya sangat dekat ya, mungkin sekitar 2 meter gitu. Jadi saat itu saya pikir karena waktu itu memang udah pandemik di New York, jadi saya udah bisa pastiin bahwa dia pasti terkena. Terus saya karena waktu itu office set kita belum punya tesnya, saya suruh dia untuk ke urgent care untuk dapat tes ya. Jadi keesokan harinya dia pergi ke urgent care untuk dapat tes, dan memang dia positif ya. Seminggu berikutnya saya udah ngerasa kayak nggak enak gitu, kayak ada mucus atau phlegm atau riak lah di tenggorokan. Saya batuk-batuk kecil gitu. Saya pikir udah ada nggak yang beres gitu, tapi saya nggak demam. Saya minta di tes di office. Kebetulan minggu berikutnya office kita udah punya tes. Waktu itu kira-kira 1 minggu setelah 6 hari sesudah saya terekspos, entah swabnya kurang bagus cara pengambilannya, hasilnya negatif. Tapi saya nggak yakin karena gejala saya masih ada terus ya. Jadi minggu berikutnya karena gejala saya masih ada terus, kayak riak, batuk-batuk kecil, saya tes aja sendiri di office. Saya tes swab tenggorokan gitu, dan 2 hari kemudian hasilnya
positif ya. Jadi ini beginning of April, jadi sekitar April tanggal 3 gitu. Oh, jadi mulai itu dari April tanggal 3 kamu mulai Iya. merasa demam gitu ya. Terus kemudian terasa bagaimana? Ya, jadi sesudah saya tes karena saya udah yakin bahwa pasti ada yang salah dengan tubuh saya gitu karena rasanya lain, nggak seperti biasanya. Terus saya malamnya badan udah mulai sakit-sakit, tapi belum parah banget. Hari berikutnya ya badan sakit seperti kayak dilindas mobil gitu. Dan kulit sangat sensitif, jadi seperti kulit bagian tubuh yang menempel ke tempat tidur, menempel ke kursi, sandaran, itu seperti terbakar. Seumur hidup belum pernah mengalami kejadian seperti ini kan. Jadi saya pikir pasti akan kembali positif hasilnya. Waktu itu saya belum tahu hasilnya karena hasilnya 2 hari kemudian. Tapi saya pikir kalau misalnya hasilnya negatif pasti is false negatif karena seumur hidup saya udah pernah kena flu, influenza itu body ache-nya masih bisa ditoleransi ya. Tapi yang sekali ini itu body ache, joint, semua tulang-tulang seperti ditusuk-tusuk sama pisau dan kulit terbakar itu baru sekali saya mengalami seumur hidup ya. Jadi saya tahu pasti ada sesuatu virus yang sangat lain dari influenza virus dan memang 2 hari kemudian hasilnya kembali positif. Ya, kita kan sama-sama dari Papua ya, dan kita pernah di sana pernah mengalami namanya sakit malaria. Dan juga di situ kan ada namanya Spanish flu yang bikin kita flu-nya kayaknya joint kita semua kayak sakit semua. Kamu pernah compare dengan itu kayak apa, bedanya apa? Oke, kalau Spanish flu saya belum pernah ngalamin. Kalau influenza A atau B di United States ini sangat sering. Saya pernah mengalami sekali, tapi sakit badannya itu mungkin 1/10 dari sakit badan yang saya rasakan ya. Saya nggak mengalami high fever, tapi saya memang nggak cek temperature saya sering. Karena kalau saya cek, saya pikir akan menambah stres saya. Sedangkan saya mau berpikir positif aja gitu. Saya nggak mau berpikir yang bikin stres, yang bikin negatif gitu. Jadi saya nggak cek temperature saya sering. Paling tinggi saya cek itu 100,2, 100,4. Tapi itu pun saya cuma cek sekali 2 kali aja. Saya nggak cek terus-terusan. Malaria saya belum pernah mengalami ya, karena waktu saya kecil ibu saya di Biak suka kasih kita Pilkina ya, atau Pilkina itu actually chloroquine ya, jadi itu salah satu obat yang di trial untuk treatment of this COVID-19. Jadi kebetulan karena saya punya sejenis chloroquine, saya punya hydroxychloroquine. Dan waktu itu memang masih di trial, saya minum selama 3 hari. Tapi hari keempatnya sebelum saya minum, saya keluar rashes atau gatal-gatal kayak kaki, telapak tangan, telapak kaki itu ada gatal-gatal dan merah, bengkak kayak gitu. Seluruh kaki juga ada gatal-gatal, jadi saya stop sesudah hari ketiga. Saya nggak terusin minum hydroxychloroquine ini. Kalau di Indonesia ada jenisnya yang lain namanya chloroquine, atau kalau kita bilang dulu Pilkina, which is dipakai untuk treatment malaria di Indonesia. Gitu ya. Yeah. Wah, menarik sekali ya. Jadi kan kamu sebagai dokter, kamu bisa analis kenapa, apa penyebab sehingga kita punya tubuh bisa merasa sakit sampai sakit dengan joint itu, kenapa? Apa terjadi apa dalam tubuh kita menurut kamu? Kira-kira? Pain kita itu asalnya biasanya dari otak ya, dan juga dari saraf-saraf kita ya. Memang salah satu efek dari influenza atau virus itu adalah inflamasi dan bisa menyebabkan body pain. Untuk menjelaskan jauh lebih detail ya agak sulit ya, karena semuanya mengenai neurotransmitter kita di brain. Tapi
sepertinya sensasi kulit terbakar yang saya rasakan itu something that we call paresthesia ya. Jadi mungkin ada kemungkinan juga virus ini pada tubuh saya dia menyerang sarafnya juga. Karena memang ada beberapa kasus yang saya sempat baca, ada seorang wanita dari Wuhan yang waktu itu ke Seattle, dan dia gejalanya adalah sempat dia mengalami neurological symptoms. Jadi dia itu sempat kayak lumpuh bagian bawah tubuhnya selama beberapa hari ya. Tapi terus dia ditreat dengan baik dan akhirnya gejalanya hilang dan dia bisa pulang ke rumah dan dia nggak meninggal. Ya. Kebetulan kamu kan seorang dokter. Nah, Ya. apa yang kamu lakukan pada waktu-waktu itu? How you treat yourself pada waktu-waktu itu? Ya, jadi of course waktu itu angka kematian udah mulai meningkat setiap hari dan itu menyebabkan stres ya. Jadi saya decide waktu itu untuk stop mendengarkan news. Jadi selama 2 minggu selagi saya sakit, saya nggak mau mendengarkan news. Karena tiap kali mendengarkan news waktu itu angka kematian. Dan itu akan menyebabkan stres ya. Jadi saya stop mendengarkan news, saya mendengarkan sesuatu yang uplifting. Jadi nonton komedi, mendengarkan musik yang uplifting. Kebetulan favorite musician saya namanya Steve Perry. Saya pakai t-shirtnya. Gitu ya. Dia punya banyak sekali musik yang uplifting ya. Jadi kayak Don't Stop Believing, I Stand Alone. Pokoknya musik dia itu gampang didengar dan banyak yang membuat kita berpikir positif. Saya dengerin musik dia aja sepanjang hari. Berdoa, of course, berdoa itu nomor 1 karena kita minta pertolongan ke siapa lagi kalau bukan ke yang di atas. Terus saya berusaha untuk makan 3 kali sehari ya. Jadi saya biasanya kalau kita lagi kerja kadang-kadang lupa makan pagi, cuma makan siang dan makan malam. Tapi selama saya sakit saya usahakan benar-benar usahakan untuk bisa makan 3 kali sehari. Buah pun saya sediain karena pisang ada potasiumnya, gampang dimakan, nggak perlu dikupas, maksudnya dikupas kulitnya sangat gampang, nggak perlu pakai pisau, dan dia juga ada energi, kalori, dan ada potasium ya. Jadi pisang sangat bermanfaat untuk orang sakit juga. Mangga pun saya usahakan untuk paling nggak every other day atau kalau bisa tiap hari. Saya minum sebanyak-banyaknya karena waktu itu saya merasa diri saya sangat dehidrasi. Saya minum air putih sebanyak-banyaknya. Mungkin waktu itu saya minum sekitar 2 gelas dalam 1 jam. Itu pun saya masih merasa dehidrasi. Jadi nutrisi yang bagus mencegah tubuh dehidrasi. Terus juga perlu kembalikan electrolytes ya, karena kalau kita banyak minum itu electrolytes juga banyak yang terdilute ya. Jadi kayak sodium, potasium itu terdilute. Jadi saya banyak juga nggak banyak juga sih, saya usahakan minum sports drink ya karena ada electrolytes-nya. Mungkin 1 atau 2 sehari. Kebetulan di rumah ada minuman kayak Gatorade. Bukannya saya menganjurkan Gatorade, tapi ini salah satu sports drink yang ada electrolytes-nya untuk kembalikan electrolytes kita yang kurang.